Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan tugas kelompok yang telah diberikan. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu pajak bumi dan bangunan yang beranggota kelompok Margareta Iremuda dengan NIM 20101008, Meti Sofiani dengan NIM 20101009, Rika Andriani dengan NIM 20101012, Wan Suryani dengan NIM 20101038, Lucia Prastianingsri dengan NIM 20101031. Dilanjut dengan membaca materi itu Margareta Iremuda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak sendiri menurut Profesor Dr. Ahmad Sumitro, pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan serta mendapatkan timbal balik. Kemudian pajak bumi dan bangunan ialah pemungutan biaya atas tanah dan bangunan yang muncul karena keberadaannya yang memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki hak atasnya serta memperoleh manfaat daripadanya. Kemudian jika dilihat dari sifat pajak bumi dan bangunan, sifatnya itu kebendaan yang artinya besaran pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objeknya, yaitu bumi dan bangunan, sedangkan subjeknya tidak menentukan besarnya barang. Kemudian objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak yang dijadikan objek pajak yaitu bumi dan bangunan. Dan yang menjadi klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan yang menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta memudahkan perhitungan pajak yang terhutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah harus memperhatikan beberapa faktor. Ya, yang pertama itu letak, yang kedua itu pemanfaatan, yang ketiga itu peruntukan, dan yang keempat itu kondisi lingkungan. Kemudian dalam mengklasifikasi bangunan diperlukan atau harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama itu bahan yang digunakan, yang kedua itu rekayasa, yang ketiga itu letak, yang keempat kondisi lingkungan. Adapun objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Yang pertama itu digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan. Seperti di bidang kesehatan ada rumah sakit, di bidang agama ada masjid, vihara, gereja, di bidang pendidikan ada sekolah dasar, ada pesantren dan madrasah. Serta di bidang sosial ada panti asuhan. Sekian dari saya, yang akan selanjutnya dibacakan oleh Meti Sofiani. Oleh Meti Sofiani, dipersilakan. Subjek pajak bumi dan bangunan. Subjek pajak dalam pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai-nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Pada dasarnya, penetapan nilai jual objek pajak atau NJOP adalah 3 tahun sekali. Namun, dengan demikian untuk daerah
tertentu yang karena mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rika Andriani. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP. NJOP-TKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Sesuai pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 bahwa besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar 8 juta rupiah untuk setiap wajib pajak, dan di setiap daerah besaran nilai jual objek pajak tidak kena pajak cenderung berbeda-beda, dan apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang diberikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak hanyalah salah satu objek pajak yang nilainya paling terbesar, dengan tetap mengacu pada pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan, bahwa penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wan Suryani. Kepada Wan Suryani dipersilakan. Tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif PBB berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah sebesar 0,5% yang merupakan tarif pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua jenis objek pajak, persawahan, perkantoran, perkebunan, industri, dan sebagainya di seluruh Indonesia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pasal ayat 1 dan 2 adalah paling tinggi 0,3% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya disampaikan oleh Lucy. Perhitungan pajak bumi dan bangunan. Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengkalikan tarif pajak dengan NJKP. PBB sama dengan tarif pajak kali NJKP, sama dengan 0,5% kali persentase NJKP kali NJOP kurang NJOP-TKP. Contoh, wajib pajak A mempunyai sebidang tanah dan bangunan yang NJOP-nya sebanyak 20 juta dan NJOP-TKP untuk daerah tersebut sebanyak 12 juta. Maka besarnya pajak yang terutang adalah sama dengan 0,5% kali 20% atau 20 juta kurang 12 juta, sama dengan 8.000. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Wan Suryani. Ini saja yang dapat dipresentasikan dari kelompok G. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.